Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita masuk di segmen new release lagi nih. Kali ini kita mungkin bakal kedatangan produk baru dari Oppo lagi, yaitu ada Oppo A55s yang kira-kira bakalan oke gak ya buat kita beli? Worth it gak sih kira-kira buat kita beli juga? Penasaran gak sih kira-kira buat gimana hasil dari riset yang saya lalui? Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa buat like, share, comment, subscribe, dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Langsung aja, di sini saya bakalan langsung masuk di desainnya ya. Menurut rumor sih ya, buat HP ini desainnya kurang lebih mirip sama Samsung A55 regulernya. Jadi ya udah bisa dibayangin kan bakalan gimana desainnya. Yang seharusnya dari segi desainnya nih udah mengusung Oppo Glow Design yang anti gores sama anti ninggalin sidik jari. Yang ya bisa dibilang udah enak lah dari masalah desainnya. Emang sih buat body quality Oppo sih nggak main-main. Yang jelas buat di bagian bodinya ini dia udah ada side fingerprintnya. Terus juga yang jelas udah pakai USB Type-C juga. Terus juga udah ada lubang audio jacknya. Sisanya sih ya bisa dibilang mungkin sama kayak Oppo A55 regulernya. Lanjut, kita masuk di bagian layarnya. Buat layarnya sendiri Oppo A55s ini dia pakai IPS LCD SD+, belum Full SD+. Sayangnya di situ ya. Buat lebar layarnya sendiri dapat di 6,5 inch. Ya standar lah ya, nggak ada yang wow di bagian layarnya ini. Belum lagi refresh rate-nya yang masih di 60 Hz. Oh ya, buat desain layarnya sendiri, buat kamera depannya dia pakai desain kamera depan water drop. Ya yang jelas seharusnya sih buat HP ini dari segi layar biasa aja ya, cuma gak tahu gimana deh. Sekarang kita masuk di bagian platformnya yang bisa dibilang ini sudah cukup ya buat main game. Buat chipsetnya sendiri buat Oppo A55s ini dia pakai MediaTek Dimensity 700. Wow, lumayan ya. Yang dimana seharusnya buat main Mobile Legends ini udah enak banget karena gamenya sendiri juga ringan ya. Gak tau ya kalau misalkan kita main PUBG atau Apex gimana, seharusnya sih aman-aman aja. Seharusnya udah bisa dapat di SD high lah ya minimal. Gak tau deh gimana, yang jelas saya sendiri juga masih bingung buat hasilnya gimana. Seharusnya sih aman aja ya, yang jelas harusnya aman. Secara buat chipsetnya sendiri dia udah pakai MediaTek Dimensity. Menarik. Ya nggak terlalu atas sih, tapi buat powerfulnya udah cukup lah ya. Lanjut di bagian kameranya yang bisa dilihat dari segi desain kameranya ini buat Oppo A55s ini dia pakai triple kamera dengan kamera utamanya yang bisa terbilang kecil ya, ada di 13 megapiksel. Belum lagi ada 2 megapiksel buat makro dan juga 2 megapiksel buat bokeh. Beda sama seri regulernya yang dapat di 50 megapiksel kalau nggak salah. Ya bisa dibilang kecil sih, tapi ya saya pribadi sih penasaran kira-kira kalau masuk Indonesia bakal ada adjustment atau enggak ya kira-kira, atau masih sama kayak versi Cinanya. Menarik. Lanjut kita masuk di bagian baterainya. Buat baterainya sendiri sih buat Oppo A55 ini udah standar ya, dapat di 5000 mAh. Tapi balik lagi di sini buat daya charge-nya sendiri kecil. Ya sama kayak versi Oppo A57 5G di new release kemarin ya. Yang bisa dibilang buat Oppo A55s ini dia dapat di 10 watt aja buat daya charge-nya. Di sini sih agak sayang aja gitu kalau dapat di 10 watt. Rasanya entry level di harga 1 jutaan kayak Realme C31 kemarin. Cuma bedanya kalau Realme C31 itu dia masih micro USB ya. Kalau ini udah USB Type-C. Nah sekarang kita masuk di bagian harganya. Buat harganya sendiri ini ada di kisaran 2 jutaan. Atau kalau di harga mata uang yuannya ini ada di 1099 yuan. Kalau kita rupiahin ada di 2,4 jutaan lah ya. Kalau dilihat di harga sih agak kurang ya. Agak berat gitu harga di 2,4 jutaan tapi dapatnya segini. Gimana menurut kalian kalau dari segi harga dan kualitasnya? Tapi balik lagi sih ya, buat HP ini masih belum resmi masuk di Indonesia atau enggak. Tapi kita berharap mungkin ya. Mungkin oke sih kalau masuk Indonesia. Gimana deh menurut kalian? Balik lagi, kira-kira kalau menurut kalian ini bakal beli atau enggak? Menarik ya. So, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.